الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan wa rahimallahu ulama al-muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun minhu wa ma yuqalu inda taghmid. Babun ay hadha babun, ini adalah bab yang menerangkan bagian atau lanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang takziah dan apa-apa yang harus dibaca ketika memejamkan mata orang yang sudah mati. Jadi orang ketika akan mati, pandangannya mengikuti ruh yang keluar. Makanya kebanyakan orang yang mati melek matanya. Nah, sunnahnya mata yang melek itu dipejamkan. Nah, membaca apa saat memejamkan orang yang matanya melek itu, insya Allah di sini akan dibahas. Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis an Shaddad ibn Aus radhiyallahu an. Dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Idza hadartum mautakum, apabila kalian mendatangi orang yang mati di antara kalian, maka fa'aghmidul basara, pejamkanlah penglihatannya kalau dia melek tentunya ya. Karena fa'innal basara, sesungguhnya penglihatan itu yattabi'ur ruha, mengikuti ruh. Wa qulu, dan ucapkanlah khairan, yang baik-baik. Ingat, kalau takziah suruh ngomong yang baik-baik, terutama sahibul keluarga yang kena musibah, karena setiap perkataan kita diaminkan oleh para malaikat. Berarti kalau kita sedang takziah, itu adalah tempat yang mustajabah. Doa cepat dikabulkan. Makanya hati-hati omong saomong, upayakan ngomong yang baik-baik. Jadi yang pertama ada kesunahan untuk memejamkan mata yang melek dari si mayit. Kemudian yang kedua, perintah untuk berkata yang baik-baik, karena perkataan kita diaminkan oleh para malaikat. Yang kemarin saya ceritakan, beliau ketika suaminya wafat diajari sebuah doa oleh Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha, atau wa'aqibni uqbah hasanatin. Ya, semua kita milik Allah, semua kembali pada Allah. Ya Allah, berikanlah hamba pahala dalam menghadapi musibah ini, berarti minta sabar. Dan ya Allah, gantilah yang lebih baik dari musibah ini atau dari keadaan ini. Maka datanglah menemui Ummu Salamah, siapa insan, seseorang. Faqala, maka berkata siapa seseorang tersebut, fulanun bil maut, si fulan sedang mengalami kematian. Atau Ummu Salamah berangkat menuju si fulan yang sedang mengalami kematian itu. Apabila dia sedang mengalami sakaratul maut, kata Ummu Salamah, faquli, maka ucapkanlah assalamu alal mursalin, semoga keselamatan atas para utusan Allah, yaitu para malaikat. Assalamu alal mursalin. Terus walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah, rabbil alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Pertama disuruh ngucap kalau ada orang lagi sakaratul maut, di situ hadir malaikat maut dan timnya, itu sunnahnya kita mengucap assalamu alal mursalin, semoga keselamatan atas para utusan Allah. Sebenarnya mengucap salam kepada para malaikat itu disunnahkan bahkan ketika kita mendatangi tempat-tempat di mana tidak ada orang. Kayak kita masuk rumah, lagi kosong nggak ada orang, tetap kita disunnahkan membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mohon maaf. Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-sholihin. Jadi
semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa hamba Allah yang soleh di rumah kita yang lagi kosong itu? Pertama pasti malaikat. Yang kedua bisa jadi ada jin-jin muslim yang ada di situ. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu sebagai bentuk salam perdamaian antara kita dengan makhluk, terutama para malaikat dan jin-jin muslim yang ada di situ. Nah, ini kita mengucap salam kepada mereka. Terus ngucap alhamdulillahi rabbil alamin. Cuman kalau ada orang mau mati, ngucap alhamdulillahnya jangan kenceng-kenceng. Takut dikira nanti, iya nyukurin orang mau mati ini. Anda datang, ini Bapak mau mati. Assalamualaikum, alhamdulillahi rabbil alamin. Dikira yang nyantet sampean nanti itu. Nah, jadi mengamalkan agama ini harus paham konteks juga. Jadi kenapa kok Ummu Salamah mengajarkan mengucap alhamdulillahirabbil alamin? Karena afdalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Itu afdalu doa. Ini hadisnya, ini al-khabar sahih, khabar yang sahih Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razzaq. Min hadis Sufyan, dari hadis Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah an Sulaiman, dari Sulaiman At-Taimi an Bakar ibn Abdillah Al-Muzni, dari Bakar ibn Abdillah Al-Muzni. Qala, beliau berkata, idza qamattal mayyita, apabila engkau memejamkan mayit, mata si mayit, faqul, maka ucapkanlah, ini doanya kalau kita memejamkan mata si mayit, bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, wa ala millati rasulillah. Dan semoga orang ini mati atas agama Rasulullah. Millah itu bisa berarti agama, bisa berarti gaya hidup. Millah itu. Jadi kalau semoga dia mati di atas millah Rasulillah, berarti agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mati di atas tuntunan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian kita disunahkan mengucap wasabbih dan bertasbihlah. Jadi sambil menjamkan mata orang yang mati, kita baca apa? Bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terus baca tasbih. Terserah tasbihnya tasbih apa saja, mau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, boleh silahkan. Yang penting baca tasbih. Tsumma tala, kemudian beliau membaca firman, tsumma tala Sufyan, kemudian Sufyan membaca firman Allah di surah Asy-Syura ayat 5. Asy-Syura ayat 5. Apa kata Sufyan dalam ayat itu dibacanya? Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan para malaikat itu mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Berarti malaikat itu tasbihnya ada hamdalahnya, berarti tipe tasbih yang ini berarti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tipe yang itu berarti. Kalau menurut para ulama, tasbih itu dalam rangka untuk mensinkronkan antara kita dengan para malaikat, sehingga frekuensinya menjadi sama, yaitu malaikat itu bertasbih, kita juga ikut bertasbih. Nah, itu ya. Jadi tasbihnya terserah apakah kemudian kita akan baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, itu kan merupakan bagian dari tasbih dan memuji, sama subhanallah bihamdi. Qala Abu Dawud, berkata siapa Abu Dawud, taghmidul mayyiti innama huwa ba'da khurujir ruh. Memejamkan mata si mayit itu dilakukan pada saat ruh sudah keluar dari badannya. Kalau belum mati jangan dipejamkan matanya, itu menyiksa si mayit. Iya. Orang mau mati dipejam. Nanti kasihan yang mau mati itu merasa berat. Kenapa merasa berat? Ya, karena memang sunnatullahnya kalau ruh keluar, maka pandangan mengikuti ruh. Sami itu aku mendengar Muhammad ibn Ahmad al-Muqri. Aku mendengar Muhammad ibn Ahmad al-Muqri. Yaqulu, beliau berkata. Apa katanya? Ghamattu, aku pernah memejamkan mata Ja'far al-Muallim. Ja'far al-Muallim. Aku pernah memejamkan mata Ja'far al-Muallim. Yaitu Ja'far al-Muallim. Ja'far sang guru.
Wakana dan adalah Ja'far al-Mu'allim itu adalah rojulan aqilan, seorang laki-laki atau sosok yang cerdas. Fi halatil maut, walaupun beliau dalam keadaan mau mati. Jadi mau mati aja masih sadar, saking cerdasnya orangnya itu. Nah, begitu mati, aku melihat beliau dalam tidurku, mimpi berarti. Saya sering sampaikan ya di surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 42. Ruhnya orang yang masih hidup dan ruhnya saat tidurnya dan ruhnya orang yang sudah mati itu dalam satu genggaman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dipahami oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ruh bertemu dengan ruh itu mungkin. Ruh bertemu dengan ruh itu mungkin. Nah, cirinya kalau kita ingin tahu apakah itu betul mimpi pertemuan, betul-betul pertemuan, begitu bangun dari tidur, kita bisa bercerita dengan baik atau tidak. Kalau kita bisa bercerita dengan sangat baik isi mimpi itu, berarti benar itu mimpi. Tapi kalau kita nggak jelas gitu, ya berarti nggak benar. Begitu dalam tidur mimpi, ketemu siapa? Ketemu orang yang tadi dipejamkan matanya dalam keadaan belum mati tadi itu. Yaqulu, Ja'far yang tadi matanya dipejamkan itu ngomong dalam mimpi itu. A'dhamu ma kana alayya taghmiduka qabla an amut, kata beliau. Kondisi yang paling berat yang ada saat aku mau mati itu adalah ketika kamu memejamkan mataku sementara aku belum mati, katanya. Itu berat sekali bagi saya rasanya ketika kamu mencoba terus memejamkan mata saya sementara saya belum waktunya mati. Ini namanya kalau mau memejamkan mata seseorang saat kematiannya, tunggu sampai dia betul-betul sudah mati. Kalau masih sakaratul maut, jangan dipejamkan matanya, biarkan dia melihat ke atas sini, karena memang umumnya penglihatan mengikuti ruh saat ruh itu keluar. Itu prinsipnya terkait dengan memejamkan mata. Doanya apa tadi? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Terus disuruh baca tasbih. Itu terkait dengan bab yang pertama yang kita kaji terkait dengan apa yang diucapkan seseorang ketika memejamkan mata orang yang akan mati.